Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Saidul Mubin dari kelas D34B jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video penyuluhan untuk memenuhi tugas praktek pendidikan dan konseling gizi. Topik penyuluhan yang akan saya bahas adalah pencegahan dan penanggulangan stroke pada orang tua. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di penyuluhan dan pencegahan penyakit stroke. Jadi, tujuan penyuluhan ini dilakukan agar nantinya setelah mengikuti acara ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangan penyakit stroke. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, ada yang tahu apa itu penyakit stroke? Oke. Nanti rekan saya akan membagikan leaflet yang nantinya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu penyakit stroke dan bagaimana cara penanggulangannya. Oke, Bapak dan Ibu sudah mendapat leaflet semua? Sudah. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih itu penyakit stroke. Jadi, penyakit stroke adalah penyakit gangguan fungsional otak berupa kematian sel-sel saraf neurologik akibat gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak. Nah, berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, prevalensi stroke di Indonesia menjadi naik dari 7% di tahun 2013 menjadi 10,9% di tahun 2018. Nah, penyebab stroke ini ada beberapa penyebab penyakit stroke. Nah, yang pertama itu ada hipertensi, obesitas, yang ketiga adalah konsumsi alkohol, dan yang keempat adalah merokok, yang kelima adalah kurangnya konsumsi sayur dan buah. Yang pertama adalah hipertensi. Lebih dari 50% kasus stroke disebabkan oleh hipertensi. Nah, mengapa sih hipertensi dapat menyebabkan stroke? Hipertensi bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit, bocor, pecah, dan tersumbat. Hal ini dapat mengganggu aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Jika hal ini terjadi, sel-sel dan jaringan otak pun akan mati dan menyebabkan terjadinya stroke. Yang kedua adalah obesitas. 1 dari 5 kasus penyakit stroke disebabkan oleh obesitas. Hal ini dikarenakan penderita obesitas ditemukan osteosklerosis, yaitu kondisi di mana terjadi penyempitan dan pengerasan di dalam pembuluh darah arteri akibat pengendapan kolesterol dan zat-zat lemak lainnya. Bila osteosklerosis terus dibiarkan, maka pasokan darah yang berisi oksigen ke suatu organ semakin berkurang, di mana bila terjadi di pembuluh darah yang mengelola otak akan menyebabkan stroke, dan pembuluh darah jantung menyebabkan penyakit jantung koroner. Ketiga adalah konsumsi alkohol berlebih. 1 juta penyakit stroke disebabkan dengan konsumsi alkohol berlebih. Mengkonsumsi alkohol sangat berpotensi memicu terjadinya pendarahan intraserebral dan suprakonoid. Keduanya merupakan 2 tipe dari penyakit stroke hemoragik. Pendarahan intraserebral dapat diartikan sebagai pendarahan di dalam otak, sementara pendarahan suprakonoid merupakan pendarahan yang terjadi di antara otak dan tulang tengkorak. Keempat adalah merokok. 1 dari 10 kasus penyakit stroke disebabkan oleh merokok. Karena sejumlah bahan kimia yang berbeda diserap ke dalam tubuh melalui asap rokok, menyebabkan perubahan dalam pembuluh darah otak yang berbahaya untuk jangka panjang dan jangka pendek. Pembuluh darah di otak menjadi lebih cenderung untuk mengalami penyumbatan dan peningkatan pembukuan darah setelah berulang kali terkena paparan bahan kimia yang dihirup melalui rokok. Asap rokok juga menghasilkan variasi detak jantung dan fungsi jantung yang pada akhirnya dapat menyebabkan stroke. Yang kelima adalah kurangnya konsumsi sayur dan buah. Mengapa sih Pak, Bu? Konsumsi sayur dan buah ini sangatlah penting untuk mencegah penyakit stroke. Nah, mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran dapat bermanfaat pada kesehatan secara keseluruhan, seperti mencegah atau mengurangi tekanan darah, kolesterol, berat badan, dan faktor risiko stroke. Ada kemungkinan juga zat gizi tertentu dari makanan bisa mengurangi stroke.
Dari hasil penelitian, 20 studi meneliti 16.981 peserta penderita stroke dari 760.629 peserta yang diikutsertakan dalam penelitian. Hasilnya, orang-orang yang makan buah dan sayur dalam jumlah banyak 21% lebih rendah terkena stroke dibandingkan orang-orang yang makan buah dan sayur dalam jumlah sedikit. Walaupun dalam penelitian itu, mereka tidak dapat mengatakan secara pasti bahwa makan buah-buahan dan sayuran itulah yang menyebabkan penurunan risiko stroke. Mungkin ada faktor lain yang juga berperan. Misalnya, orang yang mengkonsumsi sayuran dan buah secara rutin itu pada umumnya kehidupannya lebih sehat dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi atau jarang yang mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa penyebab penyakit stroke. Setelah Bapak dan Ibu mengetahui penyebab penyakit stroke, maka harus tahu tips cara pencegahannya. Namun sebelum masuk ke sana, kita harus mengetahui gejala dan tanda-tanda stroke. Di leaflet bagian selanjutnya, kita memiliki slogan segera ke RS. Yang mana slogan ini adalah singkatan untuk mengetahui atau mengenali gejala dan tanda-tanda stroke. Terdiri dari kata se, yaitu gejala yang pertama, senyum tidak simetris. Yang kedua adalah G, gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Yang ketiga ra, bicara pelok atau tiba-tiba tidak bisa berbicara. Dan yang selanjutnya adalah ke, kebas atau kesemutan separuh badan. R, rabun, pandangan satu mata kabur, terjadi secara tiba-tiba. Dan yang terakhir adalah S, sakit kepala hebat yang muncul secara tiba-tiba yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jika dan Bapak dan Ibu atau kerabat mengalami gejala dan tanda stroke seperti ini, maka secepat mungkin harus mengunjungi rumah sakit. Karena semakin cepat mendapat pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi risiko kematian atau kecacatan permanen. Nah, stroke juga memiliki dua jenis stroke. Yang pertama ada stroke iskemik dan yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke iskemik adalah pada stroke ini pembuluh darah pecah sehingga aliran darah menjadi tidak normal. Dan yang kedua adalah stroke hemoragik. Pada stroke ini aliran darah ke otak terhenti karena penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui gejala dan tanda-tanda stroke serta jenis-jenis stroke, maka Bapak dan Ibu juga harus mengetahui tips pencegahan penyakit stroke. Nah, saya memiliki poster untuk tips pencegahan penyakit stroke. Yang mana pencegahan pertama yaitu adalah meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran dapat bermanfaat pada kesehatan secara keseluruhan, seperti mengurangi tekanan darah, kolesterol, berat badan, dan faktor resiko stroke. Hal ini dapat membuat kita hidup jauh lebih sehat dan menghindari penyakit stroke. Yang kedua adalah cek kesehatan secara rutin. Nah, kita harus rutin mengecek kesehatan karena sangat penting untuk mengenali penyakit stroke dengan melakukan cek kesehatan. Semakin rutin kita mengecek kesehatan, maka semakin kita dapat mencegah akan terjadinya penyakit stroke. Tips selanjutnya adalah berolahraga secara rutin atau teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Karena olahraga sangatlah penting dalam mencegah penyakit stroke. Karena olahraga mengurangi risiko stroke dengan cara memperbaiki kesehatan pembuluh darah. Pembuluh darah yang sehat dapat menurunkan faktor risiko seperti hipertensi dan obesitas. Tips selanjutnya adalah berhenti dan menghindari asap rokok. Karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal, merokok dapat menyebabkan pembuluh darah di otak menjadi lebih cenderung untuk mengalami penyumbatan dan peningkatan pembekuan darah setelah berulang kali terkena paparan bahan kimia yang dihirup melalui rokok yang akan menyebabkan terjadinya stroke. Maka dari itu, berhenti menghindari asap rokok dan menghisap asap rokok adalah cara yang paling efektif untuk mencegah stroke. Tips yang terakhir adalah kurangi makanan asin dan batasi penggunaan garam. Batasi penggunaan garam sangatlah penting karena mengkonsumsi garam atau sodium justru dapat meningkatkan tekanan darah yang akhirnya akan menyebabkan hipertensi. Nah, hipertensi ini akan memicu terjadinya penyakit stroke karena hipertensi
bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit, bocor, pecah, atau tersumbat. Hal ini dapat mengganggu aliran darah yang membawa oksigen dan zat gizi ke otak. Jika hal ini terjadi, sel-sel dan jaringan otak pun akan mati dan menyebabkan terjadinya stroke. Maka dari itu, pembatasan garam dalam sehari sangatlah penting. Maksimal penggunaan garam dalam sehari adalah 6 gram dalam sehari. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, penyakit stroke adalah penyakit yang berbahaya. Maka dari itu, penyakit stroke harus kita cegah dengan sedini mungkin. Harapannya, setelah Bapak dan Ibu mengikuti penyuluhan konseling gizi pada hari ini, Bapak dan Ibu dapat mengetahui dan memahami apa itu penyakit stroke, penyebab penyakit stroke, dan cara mengatasi stroke. Nah, tadi cara yang paling atau tips yang paling gampang yaitu adalah yang pertama meningkatkan konsumsi buah dan sayur, cek kesehatan secara rutin, berolahraga secara teratur minimal 3 kali seminggu, berhenti merokok, dan yang terakhir kurangi makanan yang mengandung asin atau mengurangi penggunaan garam. Lakukanlah tips pencegahan stroke ini. Mudah-mudahan setelah mengikuti penyuluhan gizi pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu semua dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.